Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian yang melihat video ini selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Februati SS MPD. Saya adalah dosen tetap program studi Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Borneo Lestari. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris SD. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah SGSD 24320 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Bahasa Inggris SD ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Bahasa Inggris SD adalah mata kuliah yang bertujuan untuk membekali mahasiswa calon guru SD dengan penugasan bahasa Inggris dasar serta keterampilan instruksional atau classroom English untuk pengajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar. Fokus pada mata kuliah ini mencakup tata bahasa dasar, kosakata anak, listening dan speaking untuk kelas sekolah dasar, reading dan writing sederhana, serta perancangan, media, dan simulasi pengajaran bahasa Inggris SD. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah CPL 02, yaitu mampu melakukan komunikasi efektif secara verbal dan non-verbal untuk membangun hubungan interpersonal di bidang keahliannya dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Capaian mata kuliah Bahasa Inggris SD terdiri dari CPMK 01 menguasai tata bahasa dasar, basic grammar, dan tenses, dan kosakata dasar atau vocabulary terkait kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekolah dasar. Lalu ada CPMK 02 menggunakan bahasa Inggris untuk instruksi kelas atau classroom language atau English for Young Learners dan komunikasi interpersonal sederhana di sekolah dasar secara lisan maupun tertulis. CPMK 03 memahami dan menganalisis teks bacaan sederhana atau reading comprehension berbentuk teks deskriptif, naratif, dan cerita anak berbahasa Inggris. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah CPMK 04 merancang media pembelajaran sederhana, draft materi ajar, dan melakukan simulasi pembelajaran bahasa Inggris SD atau micro teaching atau kita biasanya sebut dengan presentation secara kreatif dan percaya diri. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Inggris SD adalah delivery, interaction, and assessment atau biasa disebut dengan DIA yang berfokus pada cooperative learning, role play, blended learning, dan diskusi pemecahan kasus. Asesmen atau penilaian yang dilakukan pada mata kuliah Bahasa Inggris SD adalah asesmen formatif melalui kuis, tugas individu atau kelompok, serta penilaian sikap pengetahuan serta keterampilan yang sesuai RPS. Selain asesmen formatif, selanjutnya juga terdapat asesmen sumatif, yaitu ujian tengah semester serta ujian akhir semester.
Referensi buku yang saya pakai selain buku hasil karya sendiri yaitu Easy English Shopping, bahasa Inggris jual beli untuk pemula SD dan hubungannya dengan kearifan lokal Kalimantan, saya juga menggunakan buku referensi dari para ahli lainnya agar mahasiswa mengikuti perkembangan terbaru mengenai bahasa Inggris SD. Selanjutnya, berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris SD dengan materi Simple Present dan Present Continuous. Mari kita simak tayangan video pembelajaran berikut ini. Good morning. Good morning. Oh, nggak semangat? Semangat dong. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine. Are you excited studying English? Yes, of course. Okay. Sebelum saya mulai, hari ini kita akan membahas mengenai materi baru dan saya harap kalian masih ingat materi kita sebelumnya. Materi apa kita di minggu lalu? Tentang membahas apa? Part of speech. Apa aja part of speech yang kalian lihat? Noun, apa lagi? Verb, apa lagi? Pronoun, adjective, adverb, dan lain-lainnya. Nah, kalau kemarin kita membahas part of speech, hari ini kita akan membahas mengenai tenses. Tenses apa? Tenses yang akan kita pelajari adalah simple present dan present continuous. Sudah pernah mendengar? Pernah belajar itu pasti? Pernah dong. Waktu apa? Waktu TK? Waktu SD? SMP. Waktu TK belum belajar simple present ya? Oh iya, ini waktu TK sudah belajar simple present. Oke, saya jeda dulu ya. Oke, sebelum saya mulai ke materi, saya absen dulu ya, teman-teman. Oke, saya absen dulu. Silakan di-scan dulu untuk presentasi. Oke, saja. Sudah? Oke ya, terima kasih. Kita langsung. Oh ya, sebelum kita ke materi, saya sampaikan dulu RPS yang akan kita pelajari terkait dengan materi pada hari ini, yaitu mengenai kelihatan nggak? Oh, kelihatan kecil. Oke, gedein dikit ya, saya gedein. Oke. Masih nggak kelihatan ya? Oh, ya lumayan ya. Oke, kalian seperti yang kalian ketahui, mata kuliah ini adalah mata kuliah apa? Bahasa Inggris. Tadi sempat saya bilang mata kuliah ini jadi sebelum saya memulai materi, teman-teman mahasiswa, saya mau share dulu RPS mengenai bahasa Inggris SD kita di pertemuan keempat. Seperti yang kalian ketahui bahwa untuk mata kuliah bahasa Inggris SD ini adalah 3 SKS ya. Lalu ada CPL-nya adalah mengenai ini adalah capaian pembelajaran dari prodi, yaitu kalian mampu melakukan komunikasi efektif secara verbal dan non-verbal untuk membangun hubungan interpersonal di bidang keahliannya dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan
yang seperti tadi sudah saya tanyakan ke kalian, itu ada noun, verb, adjective, dan lain-lainnya. Lalu di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai simple present dan present continuous. Ya, jadi di sini kalian akan membahas mengenai mampu mengaplikasikan formula tata bahasa dasar, part of speech, dan tenses, yaitu tenses simple present dan present continuous. Oke, langsung saja kita langsung ke materi, teman-teman. Nanti dia edit aja ya kan? Oke, materi kita adalah mengenai materi kita pada hari ini adalah mengenai present simple atau simple present and present continuous. What do you know about simple present and present continuous? Ada yang tahu? Pernah mendengar? Pasti pernah. Waktu apa tadi di SMP kan ya? Oke. Apa kalian simple present? Kalimat sederhana. Oke, kalau dari simple pasti sederhana ya. Oke, langsung saja. Biar nggak tele-tele. Oke, yang pertama adalah we will talk about simple present. When do we use the present simple? Oke, kapan kita menggunakan simple present? Simple present itu kita pakai untuk habits and routines. Apa maksud habits and routines? Habits itu adalah habit harmoni begini nih. Habit itu adalah kebiasaan. Rutinitas ya, berarti untuk ngomong rutinitas kita biasanya pakai simple present. Nah, contohnya adalah I always get up at 6. Okay, everyone, after me. I always get up at 6. I always get up at 6. Kurang dengar lagi. Ini kayak belum sarapan ini. Terakhir, I always get up at 6. Nah, itu kita ngomongin habis. Habisnya memang bangun pagi jam 6 kayak gitu. Lalu ngomongin general truths. Apa general truths? Ada yang tahu kira-kira? Kebenaran umum. Kebenaran umum. Oke. Di sini contohnya water boils at 100 degrees. After me. Water boils 100 degrees. Ulang lagi. Oke, ya, artinya adalah air boils itu mendidih di suhu 100 derajat. Nah, ini adalah general truth. Kalau sudah 100 derajat, air akan berdebu ya. Nah, itu mendidih, boils. Oke. Nah, ini contohnya. Lalu timetable events. Timetable events ini adalah maksudnya adalah jadwalnya sudah tersusun gitu. Sudah terjadwal, sudah terschedule. Oke, contohnya the train leaves at 9. Yo, after me. The train leaves at 9. Oke, artinya kereta berangkat. It's okay. Leaves memang artinya sometimes can be meninggalkan, tapi bisa juga artinya berangkat. Oke, berangkat pada jam 9. Itu enggak, tapi kalaupun seandainya kereta itu jadwalnya lambat, bisa kurang dari jam 9 atau mungkin lebih atau mundur atau ya rata-rata terlambat sih. Nggak mungkin kalau jam 8.45 jam 8.20 nggak mungkin ya. Yang pasti jadwalnya jam 9, dia paling mentok-mentok terlambatnya ya jam berapa kalau ngaret kereta jadwal bis atau jadwal apapun itu. Paling yang ngaretnya paling 5 sampai 30 menit ya, nggak mungkin kalau lambat-lambat. Oke, namanya disebut timetable events. Jadi kalau jadwalnya itu tersusun, sudah terjadwal, itu biasanya kita pakai simple present. Oke. Selanjutnya adalah
Bisa dipahami sedikit gunanya simple present? Oke. Kalian perhatikan kalimatnya ya. Silakan kalian perhatikan. Clue-cluenya. Dia pakai always. Dia pakai kata kerjanya tambah s. Tambah s. Ini tidak. Nah, itu harusnya kalian sudah mulai kenapa jadi yang satu pakai s, satunya pakai enggak. Nah, ini penjelasannya. Rumus dari simple present, jadi kalimat itu ya teman-teman, ada positive, negative, question, atau sebenarnya WH question. Tapi di sini kita belajar yes no question dulu aja. Oke, kalau yang positive, kalau subjeknya are you be they atau are you they be, kata kerjanya tetap play. Oke. Tapi kalau seandainya subjeknya he, she, it, kata kerjanya tambah s ataupun es. Plays. Kalau negatif seperti apa, Bu? Negatifnya tambah don't, are you, we, they pakai don't, he, she, it pakai doesn't. Ulang lagi, are you, we, they pakai don't, he, she, it pakai doesn't. Ayo everyone, doesn't. Alright, doesn't itu adalah kependekan dari does not. Don't itu adalah kependekan dari do not. Tak apa. Belajar. Do not sama does not. Siapa yang pakai does? Siapa yang pakai do? Okay, very good. Sama di question atau kalimat tanyanya. Kalau do itu dipakai are you, we, they, pakai does, he, she, it. Tambahan s sama es itu hanya di kalimat positif. Ini cuma di sini aja. Di kalimat negatif dan pertanyaan itu tidak ada s tambahan s atau es. Sabar ya. Oke, sudah? Oke. Lalu kalau ada pertanyaan, do you play basketball? Yes, I do. No, I don't. Jawabannya seperti itu. Does she play what else? Does he play badminton? Does she play badminton? Jawabnya yes. She does atau no? No, she doesn't. Ulang lagi. Kalau yes, she. Siapa? Kalau pertanyaannya adalah does he play badminton? Apakah dia bermain badminton? Kalau jawabnya yes, yes, she does. Kalau no, she doesn't. Very good. Oke. Nah, tadi adalah contoh polanya, rumusnya. Jadi sekali lagi sebelum kita lanjut, kalau positif seperti itu, negatif seperti itu. Kalau positif, subjek plus kata kerja. Kalau negatif, subjek don't atau doesn't plus kata kerja. Kalau question, do atau does, subjek plus kata kerja. Oke. Ada pertanyaan? Any questions? Oke, tidak ada. Kita lanjut ke mengenai common time expression. Apa common time expression used with the present simple atau simple present? Nah, kata-kata ini adalah clue atau petunjuk yang biasa dipakai dalam simple present. Kata-kata apa aja, kata keterangannya dan always.
Iya, hampir betul semua. Hampir betul semua. Kita lihat. Wih, Nadia ucapkan dia udah good. Nadia on fire nih. Alright, lanjut. My brother geography. My brother don't like. My brother doesn't like. What? Iya. Kan my brother termasuk he, jadi seharusnya he doesn't. Oke, siapakah ini yang satu ini? Oke, tapi nggak tahu ya siapa yang menjawab. Yang benar, siapa tadi yang menjawab benar? Ali. Oke, good job. Lanjut. Nah, ini ada dua nih yang harus diisi. Is you playing computer? Are you playing computer? Do you play computer? Hampir betul semua 4 orang. Jadi kita lihat apakah masih bertahan Rama nih, tidak terkalahkan. Oke, Rama ternyata masih tidak terkalahkan. Pertanyaan terakhir, kesempatan terakhir untuk Elma. Sebelum kuis ini habis. Lihat clue-nya. Nah, harusnya I am brushing. Kita lihat. Siapa juara 3? Elka. Beri tepuk tangan. Kedua tangan kita. Dan terakhir ada Nah, dia aja yang pakai toga ya. Rama dia yang pakai kacamata. Oke. Dan itu dulu dari saya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah bahwa oke. Oke, jadi kesimpulan dari materi ini kalian mampu memahami mengenai tesis dasar. Tesis dasar yang kita pelajari adalah simple present dan present continuous. Saya harap bisa dipahami karena ini adalah materi dasar dan kita juga sempat pelajari itu waktu semester 2 saat kita belajar bahasa Inggris. Lalu kalian juga pernah belajar itu waktu kalian di sekolah. Kita akan mengulang kembali dan saya harap kalian bisa membayangkan apa yang akan kalian lakukan saat kalian mengajar di sekolah dasar dengan materi ini. Karena kalau anak SD, sepengetahuan saya memang kan kita nggak bisa masih yang present perfect atau
Okay. Reading strategies, children, short stories, and